Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dan anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Patok Besi kelas 10 dan kelas 11 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak mengajak kepada kalian untuk selalu meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun ini kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan yang agung, itu bulan puasa ataupun Ramadan, di mana tidak sedikit teman-teman kita, saudara-saudara kita, andai taulan kita yang tidak sempat lagi berjumpa dengan bulan agung yang penuh ampunan ini karena sakit, yang akhirnya juga meninggal. Namun alhamdulillah pada tahun ini kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan yang agung, yaitu Ramadan. Anak-anak sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah, sepatutnya kita bersyukur bila diibaratkan dengan Ramadan adalah bulan agung atau tamu istimewa, maka pantaskanlah diri kita, pantaskanlah diri kita menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang pantas untuk didatangi tamu agung itu Ramadan. Hadirin yang berbahagia, tidak sedikit saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh agung, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Hal ini juga pernah dimintakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa sebelum kita, dan oleh Rasulullah SAW sendiri. Seandainya umatku tahu tentang keagungan bulan Ramadan, maka mereka meminta kepada Allah agar kiranya Ramadan ini atau 11 bulan dalam satu tahun ini dijadikan sebagai bulan Ramadan. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang itu Ramadan, dalam kultum yang berbahagia ini, walaupun waktu terbatas, kita akan atau Bapak akan mengajak kita bercerita atau cerita pendek yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan, tentang kerajaan yang agung pada masa itu. Pada suatu masa, raja agung yang kekuasaannya luas dan besar itu mengajak kepada prajuritnya untuk melebarkan kekuasaan atau sayapnya ke suatu negeri atau penaklukan suatu daerah, sehingga kekuasaannya semakin luas dan besar. Kerajaan yang agung itu berpidato di depan para prajurit-prajuritnya. Nanti besok pagi kita akan berada di suatu wilayah dan akan berperang habis-habisan. Tetapi perjalanan menuju negeri itu kita akan melewati sebuah sungai dan kita akan melintasinya.
Dalam melintasi sungai itu, saya perintahkan kepada kalian untuk mengambil semua benda yang diinjaknya. Mendengar perintah dari raja itu, para prajurit terbelah menjadi 3. Kelompok pertama, prajurit yang biasa-biasa saja menanggapi perintah sang raja itu. Dia tidak mengambil apapun benda-benda yang diinjak. Prajurit yang kedua mengambil ala kadarnya apa yang diperintahkan raja. Kalau dalam bahasa agamanya sekedar menutupi atau menggugurkan kewajiban. Kemudian kelompok prajurit yang ketiga mengambil semua yang diinjaknya di dasar sungai itu, sehingga tasnya penuh dengan apa yang dia injaknya, sampai dia kelelahan membawa barang-barang yang ia injak di sungai itu. Kemudian setelah melintasi sungai itu, pagi hari sang raja bertanya kepada prajurit, "Prajurit, apakah yang kalian ambil dari sungai yang kalian injak itu?" Setelah dibuka isi tasnya, ternyata isinya intan berlian. Sontak saja kelompok prajurit yang pertama merasa kecewa berat dan memaki-maki raja yang agung itu, karena merasa kecewa dan tidak mengambil apapun apa yang diperintahkan raja. Kemudian kelompok prajurit yang kedua merasa senang dan gembira walaupun tidak puas, karena mengambil ala kadarnya benda-benda yang diinjaknya di sungai itu. Tentunya kelompok yang ketiga yang mengambil apa yang diinjaknya di sungai itu sebanyak-banyaknya, dia merasa gembira karena mendapatkan intan dan berlian. Hadirin dan anak-anakku yang Bapak banggakan, apa makna cerita pendek ini? Makna cerita pendek ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang agung ini, orang pun terbagi menjadi 3. Ada yang acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya kabar, seolah-olah itu hanya ajakan yang tidak bernilai dan tak berharga. Ada orang juga yang mendengarkan kemudian melaksanakan perintahnya tapi ala kadarnya. Kemudian kelompok orang yang ketiga adalah orang yang bersungguh-sungguh dan maksimal, bahkan mengharapkan lebih dari apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Hadirin yang berbahagia dan anak-anak yang saya banggakan, terkadang kita tertarik sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang kasat mata, tetapi kita jarang sekali yang tertarik dengan hal-hal yang tidak kasat mata, padahal itu benar, padahal itu janji Allah adalah sesuatu yang benar. Oleh karena itu anak sekalian, menanggapi atau tidak menanggapi sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau kadar keimanannya tinggi, sekalipun perintah itu dan sekalipun kabar itu jauh dari akal, maka kita akan melakukannya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita dengar hanya janji. Hadirin yang berbahagia dan anak-anak yang saya banggakan, bulan puasa tahun ini mungkin beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian sholat tarawih
dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Pada tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Pemerintah memberikan himbauan agar sholat Jumat, sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat Hari Raya Idul Fitri untuk sementara tahun ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal ini semata-mata agar kita terhindar dari virus yang namanya Corona atau COVID-19. Yang pemerintah himbau agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah selamat di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan himbauan ataupun larangan pemerintah bersifat sementara yang insya Allah andaikan penyakit Corona ini berhenti, kita tetap menjalankan ibadah puasa, tarawih berjamaah di masjid, kemudian takbir keliling, sholat Jumat berjamaah di masjid, sholat Idul Adha atau Idul Fitri bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba,